Apa yang membuat Ibu Megawati Soekarno Putri ini masih maju dan mundur terhadap hak angket dan interpelasi? Bagaimana kalau saya katakan ini semua terjadi karena beliau ini ngeri. SBY dan Jokowi ini adalah kombinasi yang mematikan untuk dilawan. PDIP sebenarnya bisa saja melakukan oposisi. Tapi kalau itu dilakukan, sama kayak kartunya The Nine of Wands, mereka tentu saja nggak akan langsung setuju jika hak angket ini harus dilakukan. Karena hak angket ini sama seperti sebuah pernyataan perang. Apa yang membuat Ibu Megawati Soekarno Putri ini masih maju dan mundur terhadap hak angket dan interpelasi? Padahal Mas Ganjar, anak kesayangannya saat ini, bener nggak ya? Ini sudah mengajukan dan mengkodekan hal itu tadi. Mengapa mengkodekan? Karena sejatinya paslon itu tidak boleh mengajukan hal ini. Dan ini adalah sesuatu yang hanya bisa diajukan oleh para wakil rakyat yang memiliki kedaulatan yang diberikan oleh pemberinya, yaitu rakyat Indonesia. Bagaimana kalau saya katakan ini semua terjadi karena beliau ini ngeri kepada Prabowo dan Gibran yang konon kabarnya akan mengangkat Jokowi dan SBY menjadi Watimpres mereka atau Dewan Pertimbangan Presiden yang akan selalu menyertai setiap keputusan yang akan dibuat oleh Prabowo dan Gibran 5 tahun ke depan nanti. Yang itu otomatis akan membuat oposisi Bu Mega akan bak neraka. Betulkah? Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. SBY dan Jokowi ini adalah kombinasi yang mematikan untuk dilawan. Kalau saya kira butuh orang yang, pokoknya sulit lah melawan mereka ini. Kalau Bu Mega bilang, kasihan deh kalau harus lawan mereka. Karena dua-duanya 2 periode. Dua-duanya dianggap sebagai presiden yang sukses membawa bangsa Indonesia menyeberangi dan menuju kehidupan reformasi yang sesungguhnya. Dan 2 household names ini tadi, atau household brand ini tadi, ini sebenarnya adalah kalau zaman candi-candi dulu, wangsa yang memiliki banyak kali pengikut yang akan sulit untuk dilawan begitu saja. Belum ditambah Pak Gemoy atau Pak Prabowo yang memiliki basis kekuatan pendukung yang juga memiliki asosiasi dengan Islam modernis yang beliau sudah kumpulkan dalam beberapa kali pemilu sebelumnya. Dan inilah juga yang membuat beliau ini bisa mengambil suara Mas Anies di banyak tempat. PDIP sebenarnya bisa saja melakukan oposisi. Tapi kalau itu dilakukan, sama kayak kartunya The Nine of Wands, semua usaha yang sudah ditancapkan, sudah diatur, dan sudah dipersiapkan selama 9,5 tahun ini akan bisa menguap begitu saja dan sia-sia. Apalagi Bu Mega, ini pasti sudah berpikir bahwasanya Mbak Puan itu akan lebih baik jika dia ini tetap di DPR, memiliki dukungan dari mayoritas DPR-nya juga, dan Mas Prananda yang didapuk mungkin lebih di kepartaian, ini akan bisa lebih berkembang jika tidak dalam sebuah kondisi atau suasana kebatinan yang beroposisi. Selain itu, 9,5 tahun merasakan pundi-pundi kekuasaan dari para menteri atau kursi-kursi yang ditempatkan, ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilupakan. Maka kompromi ini akan lebih visible dibandingkan oposisi. Dan juga melihat kenyataan bahwa kalangan elit dari PDI Perjuangan ini tentu saja nggak semuanya akan setuju dengan ide beroposisi ini tadi. Mereka tentu saja nggak akan langsung setuju jika hak angket ini harus dilakukan. Karena hak angket ini sama seperti sebuah pernyataan perang, ultimatum kepada Avengers yang saat ini sangat-sangat kuat ini tadi. Menurut kalian kalau ini Marvel Cinematic Universe, kira-kira Jokowi jadi apa, Gibran jadi apa, Megawati, Anies, dan juga Ganjar, ini siapa menurut kalian? Coba tulis di komen bawah sini. Dan kita baru melihat pernyataan dari Pak Surya Paloh kemarin yang ini masih kayak normatif sekali. Belum menunjukkan sebuah pilihan dan tindakan, tapi lebih menunjukkan sesuatu yang sifatnya itu bisa ke kanan, bisa ke kiri, ke atas, atau ke bawah, dan bukan sesuatu yang akan langsung bisa kita tafsirkan iya atau tidak. Dan kalaupun oposisi ini akan terjadi, saya nggak yakin ini akan lasting to one period.
Jadi kayaknya satu periode pun ini nggak akan bisa diselesaikan. Dan yang terjadi akan persis seperti Pak Prabowo yang terus kemudian lebih memilih untuk bersatu kepada koalisi besar Indonesia ini. Dan kita tahu bahwa Nasdem dan PKB ini sebenarnya tinggal tunggu waktu. Dan jika ternyata nanti mereka sudah menentukan, akan langsung cepat datang menjumpai Pak Presiden dan langsung diganjar secara juga cepat dengan sebuah, ini iming-imingnya akan ditunjukin dengan nih, AHY aja langsung bisa jadi menteri. Apalagi jika kalian menunjukkan submission kalian, menunjukkan pernyataan kalah kalian dan ayo kita sama-sama membangun Indonesia ini, maka saya pikir ini bukan perkara yang mudah dan mungkin yang akan bisa di-reshuffle. Ini menteri-menteri dari PDIP mungkin atau yang belum menentukan sikap. Jadi saat ini sebenarnya masih berlaku kalau kata Mbak Feni Rose, ini adalah beli sekarang karena Senin harga naik. Jadi silahkan cepat-cepat. Karena siapa cepat, dia akan dapat. Dan ini akan menyisakan hanya PDIP dan PKS saja. Dan ini adalah sesuatu yang kalau saya bilang ini hanya bisa bersatu kalau menjelang kiamat. Tapi jangan-jangan juga sekarang mungkin menjelang kiamat. Tapi ya ini sesuatu yang sangat mustahil. Ini kayak dua kutub yang kalau bersatu ya saat kiamat gitu. Maka coba tulis pendapat di sini. Menurut kalian kalaupun mungkin apa alasannya PDIP dan PKS akan bersatu demi melawan Jokowi, sehingga ini adalah sebuah endgame atau sesuatu yang akan menentukan. Investasinya bisa akan ke laut. Investasinya pun akan bisa to the moon. Jika memilih tepat, maka PDIP akan selamat. Tapi jika ternyata pilihannya hak interpelasi dan angket, maka PDIP saya pikir akan kiamat. Mungkinkah ada yang berani melawan Avengers ini tadi? Ada Pak Prabowo, Gibran, Jokowi, SBY, ada AHY juga. Lalu kekuatan politik lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kembali di sini, saya bukan seseorang yang dibayar untuk melakukan ini. Tapi ini adalah analisa berdasarkan kartu saya tentang peta perpolitikan di Indonesia yang semakin hari membuat kita semakin menarik untuk mempelajarinya. Untuk kalian yang terus mengikuti hingga akhir konten ini, maka ini adalah konten untuk kalian. Silahkan subscribe, like, dan bagikan. Dan terima kasih untuk kalian yang mencoba untuk sampai di akhir konten ini. Silahkan tuliskan apa yang harus saya bahas nanti. Terima kasih atas atensinya dan sampai jumpa di konten-konten yang berikutnya. Salam.